kalau kita bercocok tanam di situ, hutan itu kita garap. Jadi kita bercocok tanam di situ. Berkebun lah, berkebun. Dia sangka kita gagal itu, pikiran kita salah, dia itu yang dia takutin sebagai orang tua kan. Cuman kita sebenarnya kena jaga pikiran dia juga, tapi kita belum bisa berbuat ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengangkat kisah nyata perjalanan dari kampung ke rantau, atau di judulnya merantau gitu. Dan merantau ini banyaklah kisah sedihnya, senangnya, susahnya dikaliku kehidupan. Menurut Bang Mato bagaimana kisahnya ini? Kalau yang namanya kita hijrah dari suatu tempat ke tempat lain, itu udah pasti Bang Bibo. Iya. Yang namanya cobaan itu nggak gampang. Benar-benar. Iya. Baik susah, baik senang, baik itu pahit manisnya udah pasti dirasain. Gitu. Nah tergantung kita nih nyingkapinnya, keadaan susah gimana, keadaan senang gimana. Gitu. Terkadang kan orang tergodanya itu ketika dia susah Bang Bibo. Benar. Nah kita nggak pernah tahu nih diri kita ini bisa nggak nih buat ngelewatin ini semua, apalagi di kampung orang, Iya. di negeri orang gitu. Namanya ngerantau. Ngerantau. Iya. Itu makanya saya ini paling salut sama orang yang ngerantau. Benar-benar. Karena apa? Jauh dari orang tua, ninggalin halaman rumah yang asli untuk ke suatu tempat mencari rezeki. Nah, bagaimana selanjutnya kita serahin aja sama Bapak Nasir. Silakan Pak Nasir. Ya kalau awal mula merantau sih emang kena kehidupan di kampung ya kan. Jadi ceritanya saya habis tamat sekolah di kampung, jadi bantu orang tua udah nggak sanggup lanjutin sekolah ya kan. Nah, jadi saya coba hidup di kampung, usaha ini apa, bertanam, cocok tanam lah istilahnya. Bertani lah. Nah, ya. Jadi daripada itu saya coba usaha gitu, karena basic saya nggak ada di dalam bertani itu, ya mengalami kegagalan. Jadi saya pas di kampung, usaha saya jalanin itu, bertani itu gagal. Di situ saya ngerasa frustasi. Waduh, saya bilang gimana ini hidup ini amat gitu ya kan. Saya mau kemana, mau bertanya, hidup di itu daerah masuk hutan lah, daerah tempat terang aja tuh ya kan. Itu kalau boleh tahu di daerah mana bertaninya? Jatuhnya daerah masih Sumatera. Masih Sumatera. Masih daerah rimba jatuhnya. Masih banyak binatang buas di situ. Masih serem juga. Jadi kalau kita bercocok tanam di situ, hutan itu kita garap. Jadi kita bercocok tanam di situ. Berkebun lah, berkebun. Iya. Karena kita nggak ada pengalaman di situ, ya dilakonin ya belum berhasil waktu itu ya kan. Gagal lah gitu ya. Nah, gagal. Jadi ngerasa frustasi. Habis itu saya baru pengen pikiran untuk mencoba berantau. Jadi habis dari kampung saya udah gagal itu, saya asli kecewa saya itu. Istilahnya frustasi lah gitu ya kan. Jadi kena saya frustasi, saya udah nggak keluar rumah aja. Tidur makan aja di tempat tinggal itu, di hutan itu, di apa namanya, tempat Saung lah gitu. saung gitu lah ya benar. Nah, karena waktu itu hari Lebaran, diajak teman saya pas pertama ngerantau tuh, diajak teman lah, singkat cerita ya kan. Karena saya udah gagal di situ, pas teman ada Lebaran saya kena nggak punya duit ya kan. Iya. Nah, Karena kita gagal tadinya gitu. frustasi kan. Malah kasihan sama orang tua kita kan. Orang tua ngelihat saya malah kasihan, dia ngelihat saya kan, tapi saya pun lebih kasihan ngelihat dia. Karena kita sebagai anak ya wajar lah kita kasihan ya, karena sementara kita belum punya penghasilan mungkin kali. Benar. Kedua lagi kita juga memberatin dia aja kali gitu. Iya betul. Padahal orang tua nggak memikir sampai ke situ kali. Dia sangka kita gagal itu, pikiran kita salah, dia itu yang dia takutin sebagai orang tua kan.
Cuman kita sebenarnya kena jaga pikiran dia juga, tapi kita belum bisa berbuat ya kan. Benar. Baru tamat sekolah, nggak ada kerjaan, kita lakonin bercocok tanam istilahnya kan. Kena gagal gitu. Pas singkat cerita, jadi datang teman saya itu lebaran tuh kan, pasti dia bilang tuh dia pernah nyoba tamat sekolah langsung ada saudara dia yang bawa kerantau. Merantau lah dia ke Jambi kan. Pas ketemu tuh saya langsung diajak, hari itu juga langsung saya pergi. Langsung pergi saya diajakin hari itu. Jadi nggak pakai pikir panjang lagi. Nggak pikir panjang, karena udah prestasi. Istilahnya saya juga mikirin kasihan orang tua, ngerasa udah keadaan hidup susah, ditambahin pikiran orang tua dengan keadaan kita begitu kan. Udahlah, jalan aja lah. Udah jalan aja lah, udah berangkat aja lah, karena orang tua ngerestuin juga ya kan. Udah, dia anggapannya kita yang penting kita senang, malah dihibur kitanya di situ. Udah nggak usah pikirin, nggak usah gini, kamu mau apa, mau kendaraan kamu nanti hasil panen ini kita kan sekarang berhasil, besok juga berhasil. Sekarang gagal, besok juga bakal berhasil katanya, malah dirayu begitu kan. Nah, jadi saya udahlah, saya juga nggak mau, nggak terima juga saya dikasih kayak gitu. Karena kita udah gagal yang di awal itu. Kena udah gagal gitu. Saya ngelihat dia pas tengah hari panas terik gitu, saya nggak tahan ngelihat dia juga. Saya pun ngerasain juga nggak kuat. Dengan kehidupan begitu, benar ini hidup, saya bilang kayak gini amat gitu ya kan. Nah, jadi singkat cerita tadi berangkat ya, saya ke Jambi kan. Cuman buat duit kalau nggak salah waktu itu tahu 20.000 dikasih bapak. Cuma 20.000 merantau. 20.000 merantau. Itu tahun berapa itu? Tahun 98-an lah. Oh, yang habis moneter lah ya. Habis moneter itu. Yang waktu kerusuhan dulu. Pas kerusuhan itu habis yang kerusuhan itu ya. Berarti mau orde baru lah. Iya, orde baru benar. Ya 98 jatuhnya, pas saya udah nyampe di Jambi itu kan kerusuhan itu. Iya. Nah, jadi singkat cerita sampai saya di Jambi, ya di situ kan rumah makan. Cobalah hidup di rumah makan. Sementara sebenarnya saya kehidupan itu saudara, keluarga, paman juga ada rumah makan di Jakarta. Iya. Cuma saya pengen mandiri sebenarnya itu. Pergilah ikut sama orang lain. Gitu. Cobalah ikut sama orang lain. Jadi pas hidup di Jambi gitu, ceritakan di rumah makan itu kerjain, intinya di situ saya benar-benar cari pengalaman. Jadi saya ngerasa di situ ada 13 karyawannya, saya ngerasa disayang lah sama bos di situ. Rasanya ada perhatian bos sama saya, jadi apa gitu ya. ngerasa lebih lah. Cuman kan kita bukan itu yang kita harapin, yang kita dekatin itu kita yang kita minta harapin itu dia ilmu dari bos ini. Namanya kita ngerantau, dikasih usaha, kita pengen mencari ilmu yang ada yang sama dia ini. Yang ada sama dia. Soalnya anak-anak dia pada bujangan udah pada berhasil semua. Sukses semua. Istilahnya itu dalam kehidupan dia itu, manajemen keluarganya itu, anak cucunya itu udah dikasih gaji dengan hasil usahanya ini setiap hari. Berarti manajemennya bagus ya? Bagus manajemennya. Nah, jadi saya di situ saya ngerasa butuh, saya bilang. Padahal gaji itu ngerasa paling kecil di situ. Iya. Gaji kecil, Waktu cuman itu ilmunya tinggi serasa di situ. Waktu itu upahnya berapa? Waktu itu gaji saya 3.500 sehari. Itu sehari 3.500. Iya. Tapi tempat tinggal dapat dari dia. Udah tinggal ada ya. Jadi istilahnya saya gaji itu 100.000 sebulan. 100.000. Pada zaman 98 itu. 98. Itu masih gede lah ya. Itu namanya ya. Saya baru 8 tahun. Baru belajar nulis itu saya. Berarti ini di rumah makannya seperti warung nasi Padang. Nasi Padang. Oh, nasi Padang. Nasi Padang rumah makan. Saya sangka warteg tadi. Oh bukan. Oh, bukan gitu. Ini yang kelas. Oh, ini yang kelas ya. Rumah makan Yang 13 ribuan. Iya. udah masuk terkenal. Itu termasuk terkenal ya gitu ya. Bos
besar yang di daerah Jambi itu banyak makan di situ. Selama di rumah makan tuh apa sih lika-liku di sana? Nah, ceritanya begini, kalau sama teman-teman pas rombong saya berangkat itu 9 orang. Kisahnya ya kan. Tingkah-tingkah teman itu ngerasa udah keluarga dekat sejalan gitu sama berangkat. Tapi lika-likunya ada di situ. Nah, jadi dalam kerja pun juga pernah ada yang pikirannya yang licik, istilahnya kan, cara kerjanya licik kan, ada sikut menyikut, sikut menyikut juga istilahnya dalam kerja, cari muka juga. Kalau yang prinsip saya waktu itu niat saya emang kerja, nyari ilmu, tujuan saya. Jadi saya pikirin dalam saya kerjaan itu, dalam istilahnya saya ngerasa kerjaan itu kerjaan saya, istilahnya punya saya yang saya kerjain. Saya nggak ngerasa punya orang lain. Nggak punya orang, istilahnya memang kerjaan walaupun kita pekerja di sana, anggap itu pekerjaan kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi itu yang bagus sebenarnya. Milik sendiri gitu. Benar-benar. Jadi rasa tanggung jawabnya kuat. Nah, tetap kita jempolin juga gitu. Jadi saya ngerasa di situ. Jadi ngerasa itu, jadi bos itu ngerasa perhatian ke saya. Saya pun harapin itu, tapi kan nggak ngerasa nyari muka sayanya. Iya, benar. Soalnya kadang disuruh saya kan 100 perak, 200 perak kembalian saya nggak pernah ambil. Bukan hak saya. Karena dari teman-teman saya kan pernah disuruh pergi kan, beli itu yuk 2. Dari teman kan ada yang diambil, sisanya berapa gitu kan dipotong. Kalau saya mah itu nggak mau saya. Jujur saya lah, rasa ya. Dari situ pun si bos ya pasti tahu lah ya kan, namanya apa barang yang disuruh dia pasti ngeliat kan. Bukannya sekali 2 kali barang itu yang dibeli. Benar-benar. Saya ngerasanya menilainya di situ. Jadi ngerasa nilai plus di situ. Saya baru belum sampai setahun saya kerja di situ, udah boleh di depan kerjanya. Ini saya ngerasa spesial dosanya di situ. Itu melayanin atau? Udah boleh ngelayanin, udah boleh buka laci. Istilahnya udah boleh dikasih lah gitu. Udah dikasih suatu kepercayaan. Udah suatu kepercayaan, saya udah ngerasa bangga di situ. Tapi saya lihat perhatian teman-teman, jadi ngerasa lain sama saya rasanya. Itu aja. Ada Rasa iri perbedaan, lah. ada yang iri, ada yang ini. Satu teman ada pernah jujur dia. Kamu bocah baru katanya. Kok bisa udah depan? Saya udah 3 tahun aja ke depan aja nggak boleh katanya begitu. Iya. Semakin bos ini percaya sama kita. Percaya bos kita, cuman istilahnya untuk kerja pun ketelitian dalam pengembalian duit kita kan, untuk hitungan masih kurang, masih sering salah di situ aja kita jaga. Kadang kita nggak mau ke depan. Kalau yang teman yang udah lama ini kadang dia mau ke depan, cuman bos nggak percaya, ya kan? Kalau kita ke depan kan kadang kita juga nggak enak sama teman ini, karena kalau kesannya begitu. Jadi sebuah salah lah. Sebuah salah. Nah, terus satu cerita, jadi pernah ukuran ini gantian cuci piringnya kan. Cuci piring, kadang di teman tuh disengajain, pas giliran nih kita kan disengaja nih tumpuk banyak-banyak nyampe di depan tuh habis piring kan. Jadi di depan piring habis, dilihat di belakang piring numpuk semua. Pas giliran kita, waduh katanya kan. Jadi banyak katanya. Tapi sekali 2 kali nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak ngerasain nih, biarin saya kerjain. Tapi si bos kan menilai. Pas gitu saya itu piring numpuk, saya disuruh sama bos, jadi dia marah kan. Wih, pernah tonjok-tonjok kan di warung itu pas lagi pembeli rame. Wih, dia hantam, saya hantam juga langsung. Udah cecok lah ribut. Cecok ribut, kadang kesahnya sama temen kayak gitu. Jadi begitu sempat. Terus pernah juga begini ya, udah setahun kan. Gimana ya, gaji segini kapan kita maju ya, Begini-gini kapan aja. yang gini-gini aja kita. Besok lah. bangun tidur masak lagi, warung lagi, besok bangun tidur warung lagi, gitu kan, gitu aja. Kapan kita berubah, kapan kita mau maju gitu kan, Kapan kita punya sendiri gitu. kapan kita punya sendiri, sementara gaji kita udah setahun habis gitu aja, ya kan. Nah, terus pernah cerita, kalau di sono kamu pernah pasang nomor. Wih, pernah togel tuh. Wih, saya kan pernah buat juga orangnya kan. Iya, benar-benar.
ada rumah serem itu udah lama angker si rumah itu. Info lah kita. Yuk kita rame-rame yuk, ada teman orang pintar nih katanya kan. Dia pintar, dia tahu cara masang nomor pakai telur katanya, pakai kembang pakai telur. Saya takut ini kan, tapi kalau rame biarin lah kan gitu. Ayo gitu. Palang tanggung. Palang tanggung. Kalau rame-rame bukan kita sendiri ini kan. Udah pasang nekat aja. Jadi pasang telur gitu, dibacain mantra sama teman kan. Praham. Wih, saya kaget merinding saya kan. Bunyi gitu di samping-samping itu rumah kubuk lah gitu. Udah puluhan tahun ditinggalin. Berarti rumah tua lah. Rumah tua banget. Istilahnya rumah nggak ada penghuninya, jadi disitulah kita mengambil seperti minta nomor lah gitu. Iya. Jadi gitu. Kadang siang aja kayak ada orang-orang ngintip aja, apalagi malam ya kan. Nomor Berarti misalnya tuh. Siang pun kalau kita di sana perasaan ada yang Ada aja yang kita ngintip gitu. Kadang bunyi-bunyi krek gitu, kayak ada orang lah gitu. Tapi selama yang diketahui di sana ya, biasanya itu sosok makhluk apa yang ada di sana kira-kira? Kata yang istilahnya warga sana lah gitu. Kadang ada yang bilang sejenis kuntilanak apa segala macam itulah. Saya kalau dengerin gitu juga udah takut kan. Jadi saya pasang nekat. Ayo, saya bilang kalau rame-rame masa sih takut juga kan gitu. Nah, ada dia yang takut. Dia juga takut. Paling nggak kita yang pintar ini kita dekatin kan. Apa-apa kita pegangin dia kan. Jadi dipasang lah itu nomor. Wih, bener serem itu. Asli serem. Ada aja yang bunyi lah, kayak orang jerit lah gitu ya kan. Wih, tuh. Teman pada pegangan semua. Takut ada yang lari kan. Iya. Penambanting lari takutnya ditinggalin. Iya. Padahal Jadi dapat. Tapi dapat nomor itu. Dipasang teman, akhirnya dapat 2 angka. Pas ukuran dia masang lagi nggak dipasang malah keluar kan gitu anehnya kalau nomor itu. Meleset. Meleset. Kalau giliran angka kecil mah dapat. Giliran gede enggak. Gitu ya. Kalau saya sendiri sih, padahal kalau untuk itu saya nggak mau. Saya sering kadang juga Cuma ikut-ikutan lah. ikut-ikutan aja. Saya pernah kadang gara-gara kayak gitu jadi ilusi dapat nomor, mimpi. Ada yang ngasih nomor kan, dikasih tahu nomornya asli saya mimpi. Saya bilang hari ini kan udah sore, bos saya kan sering main tuh, masang tuh gede-gede. Oh, hobi juga. Iya, gitu ya. mang hobi dia. Jadi pasangannya kalau giliran menang tuh 100 juta dia. Iya. Jadi pernah hari itu sore dia pas nomor dari cetak dan ditulis, saya bilangin kan, saya bilang biasa aja, 3 angka. Nomor saya mimpi dapat nomor sekian. Katanya dibercandain aja kan. Pas besok keluar 3 angka kan, sorenya malamnya kan. Iya. Wih, kaget dia. Wih, malah kesel dia juga dengerinnya kan. Wih, tadi nggak bilangin. Ya kamu nggak serius katanya kan. Jadi nggak kurang percaya. Jadi kurang percaya. Habis itu sering nanya kan, saya nggak mau ngasih. Pernah seketika saya dapat mimpi lagi, saya dapat nomor juga. Tapi karena dia nggak nanya, pas sorenya sih bilang juga, malah dia, kamu giliran saya udah masang, kamu nggak bilangin, tadi nggak dibilangin katanya kan. Jadi kita udah punya ilusi sendiri ya untuk Udah ada gambaran kayak udah gitu. gambaran. Saya sendiri juga pernah saya sebenarnya nggak mau juga untuk pasang nomor itu, nggak boleh kata orang tua kan. Iya. Itu judi katanya, jadi saya nggak mau. Jadi karena orang-orang pada masang semua, saya ikutan juga lah, saya pasang juga 2 angka menang. Iseng-iseng lah gitu ya. Iya. Jadi pas habis itu kan, jadi singkat cerita, habis dari Jambi ya di sono juga termasuk kriminalnya tinggi juga. Waktu itu Kriminalnya tentang bidang apa ini? di lingkungan situ. Oh, lingkungannya istilahnya atau Pencurian atau Pencurian, premannya, pemalakan, jadi todong, premanisme lah gitu ya. mintusuk ini gampang banget. Oh, di sana mintusuk aja ya. Mintusuk aja. Pernah seketika itu ada sering orang tuh dia, kadang kita udah kenal juga, mabuk juga anak-anak itu kan. Memang dia orang mabuk, suka pakai obat.
mau keluar masuk penjara sih dia. Hmm. Kakinya banyak bolongan. Iya, iya, iya. Tembakan, bekas tembak atau Bekas tembak. bekas tembak. Jadi istilahnya memang Habis kena bacok apa banyak emang. oh, jadi preman indesimennya semakin tinggi dari sana ya. Tinggi di sono, di situ juga main tusuk itu sering lah gampang. Udah. Istilahnya udah, kalau ngerasa preman di situ belum nusuk orang, Belum jadi jadi belum preman. ngerasa preman, masih cemen, Iya, masih iya. diledekin orang lah gitu, Benar-benar kecil lah istilahnya. Nah jadi pas itu kan orang-orang situ, anak-anak situ anak-anak nongkrong kan, jadi kita nongkrong nih rame. Waktu itu saya 7 orang pak, 6 orang habis main, terus preman itu habis mabuk obat nggak salah, dia minta duit, Oh, dipalak lah itu. dipalak. Hmm. Dia masuk ke kamar kosan kita, dia pernah main juga sekali ceritanya. Iya, iya. Jadi gue udah tahu sikon lah. Udah baca sikon. Jadi ruang itu ada segede gini, ada bangku kan, bangku sofa buat kita nongkrong sampai 9 orang gitu kan. Terus minta duit. Pertamanya kita cerita, jadi dia nyari alasan. Jadi kita kan ngomong Padang tuh. Hmm. Dia bilang sosok ini, lu bilang saya nggak ngerti katanya gitu kan. Kamu sangka saya nggak ngerti bahasa kamu ini ledekin saya kan katanya. Jadi kan dia bikin alasan, padahal kita cerita biasa aja sama teman kan. Iya, mencari alasan lah. Jadi nyari alasan buat Mencari kita kesalahan. nyari kesalahan. Jadi ada kesalahan. Jadi diambil pisau di sini, terus dia minta duit macam-macam katanya kan. Jadi tujuan dia minta duit. Jadi teman nggak ada yang mau ngasih, badannya kecil juga, ton semua kan. Kalau untuk badannya imbang juga sih, kecil, 1 lawan 1 berani sebenarnya kalau dia nggak pakai pisau. Kalau dia pakai pisau salah satu kita kan pasti luka. Iya. Pasti kena. Kita mikirin ini, aduh ini gimana nih orang. Teman saya ada megangin balok satu kan. Iya, iya. Dia udah hincar balok. Udah siap-siap lah. Terus yang satu udah megang tangki sapu. Jadi kita gimana Ngalihin ini? lah gitu. Gimana ini? Atur strategi. Dihantam ini gimana ini? Ya udahlah. Kalau kita hantam dia, salah satu kita pasti kena. Dia bawa sepanjang ini, ada sejengkal, hampir 2 jengkal pisau yang dibawa itu. Bonus ya. Segede sangkur gitu, sepanjang sangkur. Jadi kalau dia udah nekat kayak gitu, pasti kena. Apapun terjadi lah. Apapun gitu ya. bakal Iya. terjadi. Apalagi Salah dia satu udah kita biasa. kena, dia mati satu kan sama aja. Iya. Jadi kita gimana caranya ngalah, kita selesai membaik, jadi kasihlah rokok dia. Jadi kita sebenarnya secara nggak langsung kita nggak puas ngantem dia harusnya. Harusnya kita Pengen dihabisin aja nih orang gitu Jadi kan. mengalah untuk menang. Ya benar. Jadi cuma nilai seberapa sih? Ya kita ngalah aja lah. Daripada kita nanti ada pendarahan di situ. Nah, pasti tumpah darah. Benar-benar. Iya. Apalagi kita kerja kan di situ. Iya. Ya kita kerja, niatnya usahanya benar ya kan. Jauh dari orang tua, Nah, takutnya kenapa-napa. jadi sebelum pas kisah saya di Jambi itu masuk ini juga, pas saya merantau pertama itu aja kan, saya bawa duit 20.000 tuh. Pas sampai sana juga dicopet. Itu yang saya bikin sedih banget itu. Pas sampai di Jambi dicopet juga gitu. Dicopet sama teman. Jadi teman sendiri yang ngambil. Iya, ceritanya ada teman di situ orang lama, asli orangnya begitu. Jadi saya ngeliat ada batu itu saya lihat aneh gitu. Batu cincin atau apa? Semacam batu kecil aja, Hmm. batik-batik kayak gitu, bintik-bintik kayak gitu. Tapi saya senang banget lihat batu itu. Setiap kadang ketendang, kesapu kan, tahu-tahu udah di pinggiran jendela pintu gitu lagi taruhnya. Jadi tiap kesapu dimanapun ke bintalnya, tapi kembali tepat di Pastinya posisi. kadang dia posisi itu lagi. Di posisinya nggak berubah gitu ya? Iya, Balik lagi kita. balik lagi ke situ. Saya aneh ini batu, saya bilang apa ini? Jadi saya kena senang lihat batu kayak gitu, emang suka juga ngeliat batunya bersih licin. Benar. Warnanya juga bagus. Hmm. Jadi
ceritanya yang batu itu sekantongin lah, ya kan? Iya. Pas saya kantongin, besoknya hilang semua sama dompet-dompet saya. Batu itu disoto lagi. Nah ini yang saya bikin, Berarti ajaib juga batu ini berarti ya. siapa yang punya nggak tahu. Antara teman kan, teman kita itu waktu pas berangkat dari kampung ke Jambi itu 9, otomatis kita saling curiga kan, saling curiga semua.